Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan tentang tanaman lawang atau bunga lawang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Tri Utaminingrum, NIM D500 1851. Yang kedua, Khairunisa Salsabila, NIM D500 180 107. Dan yang ketiga, Risa Wahida Istiqomah, NIM D500 180 125. Pengertian bunga lawang. Bunga lawang adalah tanaman rempah asli Cina yang memiliki nama latin Alyssum verum. Bunga lawang berwarna coklat ini berbentuk mirip bintang yang terdapat biji kecil berwarna coklat. Bunga lawang merupakan salah satu jenis Anisotri, yaitu tanaman semak hijau dengan ukuran kecil. Selanjutnya yaitu sumber tanaman. Bunga lawang adalah salah satu bumbu tradisional masakan Cina, yaitu ngohyong, yang terdiri dari 5 jenis rempah. Nama bunga lawang dalam bahasa Cina adalah bajiao atau batgok, yang memiliki arti 8 tanduk, sesuai dengan bentuknya yang memiliki 8 kelopak. Dari asalnya di Cina, rempah ini mulai diperkenalkan di Eropa pada awal abad ke-17, dan sejak saat itu mulai meraih popularitas. Minyak atsiri yang terkandung pada bunga lawang terutama ada pada bagian kulit batangnya atau kulit kayunya. Bunga lawang adalah jenis herbal berbatang kecil-kecil dengan ketinggian pohon maksimal 8 meter. Batangnya berwarna coklat dan sedikit kemerah-merahan. Meski berukuran kecil, tetapi bunga lawang mempunyai banyak percabangan yang berukuran kecil dengan warna serupa. Cara budidaya bunga lawang. Yang pertama, bunga lawang berkembang biak melalui biji benih. Buahnya dipetik sebelum ranum dan dikeringkan atau dijemur dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, kecepatan pohon bunga lawang sangat lambat dan umumnya membutuhkan waktu sampai 15 tahun dari sejak pertama ditanam hingga dapat dipetik buahnya. Masa panen biasanya 3 kali dalam setahun dan dapat berbuah selama lebih dari 100 tahun. Yang ketiga, bunga lawang adalah tumbuhan yang menyukai wilayah dingin dan subtropis. Akan tetapi, kelompok Adas ini mempunyai kemampuan adaptasi yang cukup tinggi, sehingga bisa bertahan hidup meski bukan berada di habitat aslinya. Selama kadar air lingkungan tumbuhnya masih maksimal, bunga lawang dapat tumbuh. Selanjutnya ada cara produksi. Yang pertama, bunga lawang kering di blender, kemudian diayak dengan ayakan 60 mes. Yang kedua, setelah itu bunga lawang ditimbang sebanyak 760 gram dan dilarutkan dengan aquades sebanyak 4.560 ml atau 1:6. Kemudian dimaserasi selama 24 jam. Yang ketiga, ekstrak disaring untuk memisahkan ampas dan filtratnya. Yang keempat, selanjutnya filtrat dievaporasi pada suhu 40 derajat Celcius sehingga didapatkan ekstrak bunga lawang. Yang kelima, ekstrak bunga lawang yang diperoleh disimpan sebelum digunakan. Ada beberapa manfaat dari minyak bunga lawang tersebut. Manfaat yang pertama, berguna sebagai penghangat tubuh. Biasanya dikenal karena khasiatnya yang meredakan rematik, pegal-pegal, asam urat, mempercepat keringnya luka luar, sakit perut, gigitan serangga, keseleo, dan lain-lain. Cara pengaplikasiannya dilakukan dengan cara mengusapkan minyak pada bagian yang sakit, atau juga dapat diminum dengan dosis tertentu. Sensasinya panas akan timbul ketika minyak bersentuhan dengan kulit maupun saat ditelan. Yang kedua, berguna untuk menjaga kesehatan jantung. Mengkonsumsi minyak dari rempah ini ternyata bisa membuat tekanan darah menjadi terkontrol, sehingga akan mengurangi tekanan pada jantung dan memperkuat jantung. Hal ini karena sifat analgesik alami yang dimiliki oleh rempah ini. Yang ketiga, berguna untuk membuat tidur nyenyak.
Minyak dari rempah ini juga sangat baik buat kesehatan tubuh. Dapat digunakan sebagai antimikroba dan anti jamur. Aroma kuat dari rempah ini dapat dijadikan obat penenang alami. Komponen dan kandungannya terdapat pada bunga lawang. Alasan mengapa minyak ini memiliki beragam manfaat terletak pada komponen-komponen kimiawi yang terkandung di dalamnya. Komponen utamanya adalah senyawa eugenol dan safrol. Mengandung komponen utama eugenol sebesar 60–94%. Eugenol merupakan senyawa fenolik yang mempunyai sifat antimikroba potensial dan desinfeksi. Eugenol dengan rumus kimia C10H12O2 adalah kelompok alil benzena dari senyawa-senyawa fenol. Merupakan senyawa yang berwarna bening hingga kuning pucat dan kental. Sedikit larut dalam air namun dapat dengan mudah larut dalam pelarut organik. Aromanya menyegarkan dan pedas. Sedangkan safrol atau biasanya juga disebut sikimol adalah suatu fenilpropena yang memiliki rumus kimia C10H10O2. Zat ini merupakan cairan berminyak, tidak berwarna hingga berwarna agak kuning dan beraroma khas tajam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.